Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Marinata, saya mahasiswa UNMA, Universitas Mataun Anwar Banten, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5. Baik, saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester UAS, mata kuliah perubahan dan dinamika sosial pemerintahan, dosen Eko Supriyatno, SIPM, PD. Baik, saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 1. Pada masyarakat Majemuk, potensi konflik sangat besar. Sikap apa seharusnya yang dikembangkan agar terwujudnya kesinambungan bangsa dan negara? Nomor 1, toleransi terhadap perbedaan. Kedua, kesempatan dan keseimbangan dalam bidang ekonomi. Ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dan masyarakat. Nomor 5, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nomor 6, perkawinan campuran. Nomor 7, adanya musuh bersama dari luar. Penjelasannya, masyarakat Majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kreativitas, perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Masyarakat Majemuk tersebut dapat mendorong kesinambungan bangsa dan negara dengan integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Faktor untuk mendorong integrasi sosial: nomor 1, homogenitas kelompok. Nomor 2, besar kecilnya kelompok. Nomor 3, mobilitas geografis. Nomor 4, efektivitas dan efisiensi komunikasi. Dengan adanya integrasi sosial tersebut dapat mengembangkan kesinambungan bangsa dan negara yang bisa menyesuaikan perbedaan dalam berbagai suku, ras, etnis, agama, dan lainnya. Penyesuaian tersebut dapat terwujud dengan berbagai proses integrasi sosial, yaitu 1, interaksi. 2, identifikasi. Ketiga, kerjasama. Keempat, akomodasi. Nomor 5, asimilasi. Proses integrasi sosial dapat dipahami sebuah proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat yang majemuk sehingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini adalah pertanyaannya, tulis wujud perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Baik, saya akan menjawab. Di sini ada 6 faktor sosial di masyarakat. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat manusia memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menciptakan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Tentunya, hal ini akan mendorong manusia untuk menemukan ilmu dan teknologi baru ke depan untuk mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Dampaknya akan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Contoh, dulu kelas sosial di masyarakat tidak ditentukan dari jenis transportasi yang digunakan. Kini kalangan yang memiliki kesadaran mewah memiliki status dan kelas sosial yang lebih tinggi sehingga menimbulkan perubahan sosial di masyarakat. Nomor 2, jumlah penduduk. Tak hanya ilmu pengetahuan, jumlah penduduk juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Contohnya, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa menimbulkan banyak masalah sosial yang artinya memberikan perubahan sosial di masyarakat. Misalnya, karena berlangsung urbanisasi. Perubahan sosial yang terasa adalah munculnya percampuran budaya dari kaum pendatang, perbedaan kebiasaan hingga konflik dan ketimpangan sosial. Ketiga, pertentangan atau pemberontakan. Kehidupan bermasyarakat tentu tak terhindarkan dari pertentangan atau konflik. Konflik dapat muncul karena adanya perbedaan, kepentingan, hingga munculnya kepentingan sosial di masyarakat. Hal ini akan pula menyebabkan perubahan sosial, misalnya karena kepentingan penguasa, kepentingan baru, hingga akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Keempat, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Selain dari dalam masyarakat, perubahan sosial juga bisa terjadi karena faktor dari luar masyarakat. Salah satunya pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan adat istiadat. Ketika masyarakat yang berbeda budaya berbaur, maka dapat menciptakan perubahan kebiasaan di masyarakat. Selain itu, dapat pula menciptakan percampuran kebudayaan yang turut menimbulkan perubahan sosial di masyarakat. Misalnya bentuk nilai, norma, hingga kebiasaan. Hal ini kadang bisa saling diterima, namun bisa juga saling ditolak oleh sesama masyarakat.
Kelima, peperangan. Peperangan baik perang saudara maupun antar negara juga menimbulkan perubahan sosial. Bahkan perubahan sosial yang terjadi bisa berskala besar. Misalnya mempengaruhi perubahan birokrasi negara. Yang keenam, yang terakhir, bencana alam. Faktor lain yang juga menyebabkan perubahan sosial di masyarakat adalah bencana alam, seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Sebab bencana alam akan membuat masyarakat pindah dan mencari tempat baru yang lebih aman. Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga baru. Hal ini menimbulkan perubahan sosial di daerah yang mereka tuju. Pun begitu dengan kebiasaan mereka yang mungkin akan berubah usai terkena bencana. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini pertanyaannya, tuliskan faktor pendukung dan penghambat terjadinya proses perubahan sosial. Adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadinya revolusi, keterbukaan pada lapisan masyarakat, motivasi berpartisipasi, sistem pendidikan yang maju. Di sini adalah faktor perubahan sosial. Kurangnya perubahan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat, sikap yang sulit menerima perubahan, adanya kepentingan yang tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya disgregasi kebudayaan. Kurang lebih mohon maaf karena hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Allahul muwaffiq wa ilal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.